Tenda Moby Garden ini udah lulus dipakai ke Gunung Kerinci. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Sekarang gue udah sampai di shelter 1 dan dingin banget. Jadi kita harus buru-buru ganti baju, cuman aklimatisasi dulu sebentar. Ya? Nah, kita selagi aklimatisasi, kita mau mendirikan tenda dulu. Gue bawa 2 tenda ngomong-ngomong nih. Ini tenda yang pertama. Ini tenda dari Moby Garden. Serinya Cold Mountain to Air. Jadi Moby Garden sebenarnya pernah kita review ya? Betul. Pernah. Itu yang tenda otomatis. Tenda otomatis. Langsung dibuka, langsung berbentuk. Betul, ya? 5 detik langsung jadi. Tenda. Cuman tenda itu jangan dipakai ke gunung karena untuk camping aja. Nah, untuk nggak rekomendasi. Nah, untuk tenda yang sangat rekomendasi atau layak dipakai di gunung, di kondisi di gunung ini. Jadi si Moby Garden ini punya tenda-tenda yang untuk camping, sama punya tenda-tenda yang untuk hiking. Ini tenda untuk hiking. Cold Mountain to Air, kapasitas 2 orang. Ini ada warna kemo atau warna army kayak gini dan ada warna biru. Ada warna biru nih. Ini sebetulnya, ini tenda ini udah selevel sama Naturhack. Iya, selevel sama Naturhack nih. Berarti frame-nya juga udah aluminium alloy. Udah aluminium untuk frame-nya. Jadi makanya gue berani bawa tenda ini ke Gunung Kerinci. Ya gue juga nggak sembarangan ya. Kita juga nggak sembarangan untuk membawa tenda apalagi ke Gunung Kerinci yang terbilangnya jalur pendakiannya sulit juga ya. Bilang Seven Summit Indonesia lah. Iya, Seven Summit. Kan, benar. Gunung kedua tertinggi di Indonesia. Jadi tenda ini sangat-sangat cocok lah gitu kan. Jadi ini pilihan tenda untuk hiking di merek Moby Garden yang selevel dengan Naturhack. Oke, kita langsung buka aja langsung ya. Langsung buka aja di sini. Kebetulan gue juga bawa parit ini. Nah ya, sebetulnya ketika lu sebelum mendirikan tenda, pilih tempatnya dulu. Kalau bisa ya dekat-dekat pinggiran. Pohon-pohon lagi. Ya, dekat pohon-pohon. Jadi ketika kena angin tuh masih aman gitu. Dan wajib banget membuat parit. Kita udah nentuin di sini ya. Di sini tendanya kebetulan udah ada parit-parit juga sih. Mungkin kita nanti dirapin lagi. Nanti dirapin aja yang pasti lu. Kalau ada hujan gitu. Takutnya ada hujan dari atas, nggak langsung nyembur ke bagian dalam, harus dibikin saluran atau jalur air. Soalnya ini agak nanjak juga ini. Agak nanjak juga jalurnya. Oke, ini packagingnya ya. Packagingnya ini kayak dry bag pembukaannya. Nih, ini kayak dry bag pembukaannya nih. Tuh kayak gini. Oke. Dan di sini bisa dibuka lagi. Ini ada bakal penutupan lagi. Tuh, tinggal dibuka aja. Buka deh yuk. Ini rapi ya, udah pembukaannya tuh, packagingnya udah ada. Dan ini packagingnya juga dia udah diperekat lagi, pakai perekat lagi. Dan ngos-ngosan dan dingin juga ngomong-ngomong nih. Ngomong ini bukan capek tapi kedinginan. Kedinginan tuh ya. Nih. Kita buka aja, Oke, buka ya. Kita lihat lu dapat apa aja ketika nantinya bawa tenda ini. Wah, ini frame-nya. Frame-nya ketinggalan. Frame-nya dipisah di luar carrier karena memang kan kalau bawa tenda ini, kalau tendanya ini mau disimpan di dalam, frame mending disimpan di luar aja. Pisahin lah kita. Oke, pisahin. Ini untuk bagian atasnya nanti nih. Oh, ini buat headlamp kayaknya di bagian inner atas. Pasaknya udah pakai bahan alloy. Ada berapa nih, Dew? Hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 nih. 8 dikasihnya ya. Pasak ya? 8 pasak. Dan ini frame-nya udah aluminium juga. Dan ini ada apa nih? Oh, ini sambungan. Oh, sambungan kali ya. Takut kalau patah kali. Ya, betul. Masukin lagi aja kita. Oke, sambunginnya masukin aja. Ya, lebih rapih gitu ya. Ini langsung masukin aja ke sini biar enggak nantinya takut hilang. Ini frame-nya udah aluminium, nanti kita gelar juga. Terus lu dapat di sini outer yang camo atau army ini. Terus ini inner. Kita gelar untuk innernya dulu. Ini tenda yang tidak mendapatkan footprint, cuman gue percaya karena untuk bahan bottomnya, bahan lantainya ini ya, betul. Udah 150D Oxford jadi aman. Oke, kita gelar dulu deh. Itu geserin dulu kali. Oh, ini pintunya dia ada 2 pintu. Pintu 2 ya. Jadi kita gelarnya kayak gini. Gelar kayak gini. Jadi pintunya di sebelah sini sama sebelah sini. Nanti tenda satu lagi kan di sini, Dewa. Dan terus kita lalu pasang pasaknya ya. Frame. Kebalikan. Kita pasang frame-nya dulu. Ya? Iya. Ada 2, kemungkinan ada 2 bentangan frame di sini. Oh, ini model-model frame yang disilang ya? Iya, betul. Jadi ini kalau pemasangan frame-frame kayak gini udah pada tahu lah ya, tinggal disilang aja sebetulnya.
Nah, ini kualitas framenya, frame aluminium. Oke, ada 2 bentangan. Di sini ada detail kecil nih untuk pemasangan framenya. Jadi kan ini disilang tapi nggak langsung disilang, jadi lo harus masukin dulu ke bahan mesh di sini tuh untuk framenya, menyilang, disambung ke bagian sana. Oke, ini untuk bagian atasnya. Ada jetrekan juga sini. Nanti itu dipasang pas berdiri aja deh. Ya, Oke, terus sebelah sini juga ada. dan sebelah sini kita pasang juga. Jadi nggak bingung lo kalau masang tenda ini, memang udah ada jalurnya. Ntar pas dibentangin. Kita langsung tarik dulu. Oke, tarik dulu 1. Yuk. Emang enaknya berdua sih ya? Iya, biar lebih cepat. Lebih cepat. Oke. Apalagi kondisi urgent gitu kan. Kondisi dingin, Iya. takut kemalaman. Ini untuk penampakan innernya, bisa lo lihat di sini komposisinya ada komposisi mesh dan ada komposisi polyesternya itu sendiri atau innernya nih. Nah, jadi kemungkinan ini 50-50 sih untuk komposisi mesh sama komposisi polyesternya. Nanti kita rasakan bareng-bareng malam-malam, gua kasih tahu dingin apa enggak tenda-tenda ini. Cuman kita pasang dulu kali ini iya. deh. Ada strekan juga sini. Tuh cantolannya pasang dulu, Tolannya biar lebih kencang dia lebih kencang. ketika ada badai apa kan. Betul. Dan ada 2 pintu di belakang sama di depan, dan ini kapasitasnya 2 orang. Ini motornya menggunakan bahan polyester 210T dan PU-nya 2000 mm. Nah, ini kan bakalan bingung nih Dew masangnya sebetulnya. Untuk warna yang itu tuh. Oh, Nah, yang ini ya? itu di pinggir posisinya ya. Terus ada yang di sini ada jahitan ini. Ini posisinya di tengah. Di tengah belakang sampai tengah depan karena memang pintu ya. Pintu. Nah, kenapa akhirnya gue milih tenda ini juga di bagian setiap jahitannya ini udah pakai coating. Tuh, udah pakai coating. Jadi aman nih untuk hujan-hujan deres karena katanya di sini lagi hujan, tapi mudah-mudahan jangan sih ya. Yang pasti aman di lubang-lubang bekas jahitan kayak gini udah dilapisi coating. Ini langsung pasang pasaknya. Kalau emang nggak kuat pakai tangan, pakai kaki aja. Biar tangan lu nggak sakit. Terus dibentang di ujung sana sama 1 orang lagi. Tuh, bentang, harus benar-benar ngebentang. Di sini ada 2 sirkulasi udara di kiri sama di kanan, lu pasang aja. Di sini juga ada penyanggahnya. Tuh, penyanggahnya plus di bawah sini ada tali untuk membuat tenda ini lebih membentang. Ini penting banget talinya. Tapi kalau ada tenda lain dikurangin aja ke sini biar nggak ganggu juga. Nggak perlu kenceng-kenceng di sini sebetulnya. Lu bisa setting di sini. Karena di sini ada settingannya nih. Tuh, ada settingannya. Ada bakal gitu. Tinggal lu tarik. Nah, kunci. Oke. Setelah kemarin kita mendirikan tenda Moby Garden ini di shelter 1 Gunung Kerinci, sekarang tenda ini udah gua pakai bermalam, udah gua dirikan juga di shelter 3 Gunung Kerinci. Yang mana anginnya ini lebih kerasa, lebih kencang ya untuk anginnya sendiri. Plus suhu udaranya pun lebih rendah untuk di shelter 3 Gunung Kerinci ini. Gua dan tim gua memakai tenda Moby Garden ini aman. Jadi ketika lo nantinya butuh tenda, ini tenda Moby Garden udah dipakai ke Gunung Kerinci. Cuman di sini sebetulnya gua agak dilema juga. Dilemanya gini. Gua tuh kadang kalau bawa tenda pengen ngetes tenda kayak gini ya berharapnya hujan gitu ya, badai gitu kan. Tapi di satu sisi lu tahu sendiri kalau kita melakukan pendakian ketika hujan dan badai itu sangat-sangat menyiksa lah. Nah kebetulan dan alhamdulillahnya selama gua perjalanan di Kerinci ini nggak ada badai dan nggak ada hujan. Jadi untuk gua ngasih tahu ketahanan air dan gua ngasih tahu ketahanan badai terhadap tenda ini nggak bisa dilakukan karena kan itu tidak terjadi. Yang bisa gua lakukan mungkin ngasih tahu suhu udara yang ada di dalam tenda ini. Udah gua buatin video di shelter 1. Di shelter 1 itu kurang lebih 9 derajat Celcius, 8 sampai 9 derajat Celcius untuk suhu udaranya. Nah, nanti di video itu ntar gua kasih tahu juga di videonya. Gua kasih tahu suhu udara yang di dalam tenda ini berapa. Jadi ada perbedaan suhu udara di luar tenda dan di dalam tenda. Itu salah satu pertimbangan tuh ketika lu memilih tenda itu, suhu udara di dalam tenda itu penting banget. Karena itu nantinya berbanding lurus dengan komposisi mesh yang ada di dalam inner tenda ini, terus komposisi polyesternya yang ada di dalam tenda ini. Jadi
Tenda ini udah gua tes untuk suhu udaranya di Gunung Kerinci. Sekarang jam setengah 12 ya. Setengah 12, udah hampir jam 12. Suhu udaranya itu 9 derajat Celcius nih, kurang lebih di luar tenda. Nah, kalau kita milih tenda nih, kalau kita bawa tenda ke gunung itu kan pengen tenda hangat nih. Nah, kita sama-sama buktiin suhu di luar 9 derajat Celcius kurang lebih. Suhu di alat ini dimasukin ke sini, ditunggu agak lama karena memang perlu adaptasi lagi atau perlu menyesuaikan lagi alat ini, menyesuaikan suhu udara yang ada di tenda ini. Kita sama-sama tahu nantinya ketika gua nanti tidur malam-malam pakai tenda ini suhunya berapa, dan kalau emang oke, lu sikat aja, tapi kalau emang tetap dingin jangan lu sikat. Nanti kita sama-sama tahu menggunakan alat ini. Kita diemin alat ini di dalam. Suhu udara di dalam tenda ini berapa derajat Celcius? Soalnya di luar itu 9 derajat Celcius dan dingin sih, dingin, lumayan dingin segitu. Oke, gua akan di dalam bersama alat ini, kita cari tahu suhu udara di dalam tenda ini, si tenda Moby Garden dingin apa enggak. Perlu waktu ya, nanti kita kasih tahu lagi kalau udah naik suhunya. Oke, sampai ketemu di beberapa menit kemudian. Oke, kita buka. Gua kurang lebih udah 10 menit di dalam tenda ini, dan kita lihat suhu udaranya dapat berapa nih. Ini dapat di 15,5 derajat Celcius tuh. Suhu udara yang ada di dalam tenda ini. Dan ini sebetulnya masih tergolong dingin. Ini ibaratnya lu pakai AC lah, 16 derajat Celcius kan kalau AC tuh untuk si dingin maksimalnya tuh. Itu ibaratnya kayak gitu. Cuman pertanyaannya ini aman nggak? Aman sebetulnya. Yang penting lu nantinya pakai sleeping bag yang mumpuni, pakai layering jaket yang mumpuni juga. Jadi emang bener-bener harus nggak bisa kita ngukur dari satu tenda aja. Jadi harus bener-bener berkolaborasi antara tenda yang dipakai plus sleeping system yang dipakai juga nantinya. Jadi ketika lu nantinya punya sleeping bag yang standarnya udah oke, jaketnya udah oke, base layer, innernya udah oke, tidur di tenda ini aman. Ya buktinya aman apa bang? Buktinya aman kalau emang vlog ini tayang gitu kan, gua tidur di sini masih hidup gitu kan ya, berarti aman gitu kan. Artinya untuk 15 derajat Celcius di tenda ini menjadi maklum, karena memang untuk komposisi innernya ini 50% mesh, 50% bahan-bahan polyesternya. Jadi memang tenda ini seimbang. Yang penting selain suhu itu, kalau suhu sebetulnya masih bisa di cover dengan tadi yang gue bilang sleeping system yang lu punya nantinya. Yang pasti kekuatannya nanti kita tes juga. Untuk tes suhu kan udah kita lihat 15 derajat Celcius. Nanti kita tes juga, siapa tahu di shelter 3 bisa kita tes. Plus kalau emang nanti ada angin, kita tes juga kekuatan frame-nya sama kekokohan tendanya dari Moby Garden ini. Oke, itu aja kalau emang untuk suhu di 15 derajat Celcius aman. Dengan catatan lu harus dipadukan dengan sleeping system yang bagus juga. Selain tenda Moby Garden ini, produk yang gua bawa dari tokonya Hike and Run adalah brand Sunray. Karena untuk si Hike and Run ini toko distributor resmi Moby Garden plus distributor resmi juga Sunray. Ini salah satu lampu yang gua bawa. Ini lampunya untuk penerangan masak segala macam, dan semua video perjalanan gua di Gunung Kerinci atau review dan tes produk di Gunung Kerinci semuanya memakai lighting dari Sunray 1500 ini, termasuk video ini. Karena gue untuk si lampu ini membawa dua lampu, membawa dua pitches. Satu pitches sedang menjadi lighting, sekarang satu pitches lagi gue pakai. Jadi memang gue bawa dua pitches untuk cadangan juga. Jadi ini berguna banget ketika lu mau melakukan pendakian atau camping-camping. Ini lampu serbaguna, dan ini bisa menjadi power bank juga ya. Untuk power banknya sendiri di 10.400 mAh ya untuk si kapasitasnya, kapasitas baterainya. Ini mode yang middle, ini mode yang high. Ini mode yang middle, mode yang high, ini mode yang ekstrim. Ini paling terang. Kalau kita pencet satu kali lagi, ini mode yang low. Kita ulang ya. Middle, high, extreme, low. Jadi ada 4 mode. Untuk mode infrarednya juga ada. Tinggal kalau posisi kayak gini tinggal tekan aja agak lama, nanti dia berubah. Oh, ini mode infrared. Mode infrared pun ada 2. Ini yang pertama. Nah, ini ada yang SOS. Tuh, untuk mode-modenya.
Oke, itu untuk mode lampu dari si Sunray ini. Terus untuk fitur berikutnya ini udah IPX5, udah water resistant juga. Terus di bagian sini untuk pengecasannya. Nah, untuk pengecasannya ada dua output ya. Ada dua output menggunakan USB dan Type-C untuk pengecasannya atau untuk outputnya nantinya. Gimana? Aman kan untuk suhu udara yang ada di dalam tenda ini? Menurut gue itu aman banget. Tinggal lu nantinya kombinasikan dengan sleeping system yang lu punya. Jaket dan sleeping bag-nya. Kalau mau lebih hangat lagi ya pakai emergency blanket, itu akan lebih hangat lagi. Oke, jadi kesimpulannya tenda Moby Garden ini serinya Cold Mountain 2R ini menurut gua aman ketika dipakai di Gunung Kerinci. Alhamdulillahnya tim gua pun masih aman semua. Nggak ada tenda yang frame-nya patah, nggak ada tenda yang outernya sobek, nggak ada tim gua yang hipotermia. Jadi aman banget ketika lu pakai tenda ini. Dan kalau memang lu nantinya butuh tenda kayak gini, lu belinya di Hike and Run aja, karena memang Hike and Run ini distributor resmi untuk produk Moby Garden. Dan yang perlu digarisbawahi adalah Moby Garden ini ketika gua pernah review sebelumnya itu, dia tendanya itu menyediakan dua jenis tenda. Ada jenis tenda untuk camping aja yang mana nggak bisa dipakai ke gunung, dan ada tenda-tenda yang untuk hiking. Ini salah satu tendanya untuk dipakai ke gunung. Dan kalau kita ngomongin kualitas, sebetulnya si tenda merek Moby Garden ini selevel dengan brand Nature Hack untuk harga dan kualitasnya juga. Jadi ini pilihan kalau emang lu udah mulai kayaknya udah kebanyakan nih yang pakai Nature Hack, ya udah geser aja ke sini karena memang untuk kualitasnya udah selevel dengan Nature Hack. Oke, sejauh ini aman banget dipakai ke Gunung Kerinci. Jadi gue bisa bilang tenda Moby Garden ini udah lulus dipakai ke Gunung Kerinci. Kalau emang lu suka dengan tenda ini, lu langsung sikat aja. Udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan like sama share biar teman-teman lu juga pada tahu ada tenda terbaru nih dari Moby Garden yang selevel dengan Nature Hack yang udah lulus dipakai di Gunung Kerinci. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.